wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, setelah kita mengucap hamdalah kepada Allah, marilah kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasul Muhammad SAW dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan menjadi pribadi sukses. Semua orang ingin sukses, pasti, tapi tidak semua orang bisa sukses seperti yang diharapkan. Maka kita perlu tahu apa kiat-kiat sukses yang harus kita miliki, sehingga keinginan, obsesi, doa kita, tenaga kita seluruhnya fokus mengarah kepada cita-cita yang kita miliki supaya mempercepat tercapainya kesuksesan itu. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang sukses. Pertama, kesungguhan dalam ibadah. Orang yang sukses itu sungguh-sungguh ibadahnya. Ibadah dalam makna seluas-luasnya. Apapun yang kita lakukan sepanjang untuk niat baik, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah maqdoh yang jelas-jelas syarat dan rukunnya. Ada ghairu maqdoh, semua kegiatan yang di luar ibadah-ibadah maqdoh sepanjang niati untuk ibadah kepada Allah itu bernilai ibadah. Kesungguhan dalam ibadah itu artinya kedua hal itu. Kalau kita pas sholat, dengan sholat kita sungguh-sungguh dengan sholat itu, tidak main-main. Mulai dari persiapannya, wudhunya, kemudian menjaga waktunya, menjaga bagaimana konsistensi, menjaga kekhusyuan dalam sholat itu. Itu antara lain kesungguhan di dalam ibadah. Karena memang hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Maka ibadah menjadi kunci utama menuju sukses, dan ibadah yang kita lakukan itu hendaknya ibadah yang sungguh-sungguh. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang sukses itu harus jujur. Kejujuran menjadi kunci. Kejujuran adalah mahkota bagi kita. Begitu kejujuran jatuh tanggal dari diri kita, maka untuk menegakkan kejujuran itu susahnya bukan main. Sekali orang tidak dipercaya, maka untuk menghapus ketidakpercayaan itu tidak mudah. Maka jaga kejujuran, sebagaimana Rasul Muhammad SAW mulai kecil beliau sudah mendapat gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Masih kecil sudah dipercaya orang, begitu dewasa dipercaya orang, menjadi Rasulullah semakin dipercaya orang. Maka ada salah seorang di antara sahabat beliau itu namanya Siddiq, Abu Bakar Siddiq, yaitu Abu Bakar yang membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad SAW karena saking percayanya. Awal mulanya ketika Rasul Isra dan Mi'raj, hanya semalam bisa keliling dunia, bahkan ke langit tingkat 7. Orang bertanya kepada Abu Bakar sebagai sahabat setia, "Wahai Abu Bakar, Muhammad sekarang sudah mulai berubah pikirannya. Katanya semalam bisa mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratil Muntaha dalam waktu semalam. Pagi subuh sudah sholat di sini. Bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Lebih dari itu, kalau yang menyatakan Nabi Muhammad, aku percaya." Sejak itu kemudian Abu Bakar mendapat gelar Siddiq, Abu Bakar Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang jujur. Kejujuran menjadi kunci. Berdagang pun kalau tidak jujur tidak akan sukses. Rasul Muhammad SAW sebagai rujukan kehidupan kita, sebagai teladan kita, ketika berdagang Rasul itu kalau ditanya, "Berapa harganya ini wahai Muhammad?" "Harga dari jeragan saya sekian, terserah Anda mau memberikan keuntungan berapa." Cara berdagang seperti Rasul itu justru disenangi oleh pembeli, karena Rasul sudah dipercaya kejujurannya, maka apa yang diucapkannya langsung dipercaya. Pembeli langsung memberikan keuntungan sekian, sekian, sekian. Terserah pembelinya yang memberikan keuntungan itu, bukan penjualnya. Itulah kejujuran. Dan orang yang jujur biasanya sudah tidak lagi melihat siapa di depannya. Anakkah,
orang tuakah, semuanya diperlakukan dengan jujur. Satu ketika Mahatma Gandhi kedatangan tamu seorang ibu yang menuntun anaknya. Minta tolong Tuan, tolong anak saya diberikan nasihat supaya berhenti makan permen, kata sang ibu. Mahatma Gandhi kemudian minta waktu, tolong seminggu lagi datang ke sini. Kata ibunya tadi itu, ibu si anak, "Mbok sekarang saja dinasihati, cuman menasihati saja." "Enggak, seminggu lagi anak ibu bawa ke sini." Kemudian karena permintaannya Mahatma Gandhi seperti itu, seminggu berikutnya si ibu tadi mengajak anaknya datang ke rumah Mahatma Gandhi. "Ini Tuan, tolong anak saya dinasihati." Kata Mahatma Gandhi, "Coba ke sini nak, coba lihat giginya. Wah, bagus gini giginya. Ini gigimu ini bisa rusak kalau engkau suka makan permen. Mulai besok berhenti ya nak makan permen." Si anak menganggukkan kepala. "Iya." Kata Mahatma Gandhi, "Sudah Bu, anak ibu sudah berjanji akan berhenti makan permen, bisa dibawa pulang." Diajak pulang sekarang. Ibunya protes, "Nasihatnya cuma begini kok menunggu seminggu, kok tidak kemarin-kemarin, kenapa sih Pak?" Mahatma Gandhi bercerita, "Saya minggu kemarin itu Bu masih suka makan permen. Kalau saya menasihati anak ibu supaya berhenti makan permen, sementara saya masih suka makan permen, berarti saya tidak jujur kepada diri sendiri." Itulah kehebatan seorang tokoh menjaga kejujuran, dan Rasul Muhammad SAW senantiasa jujur dalam berucap, jujur dalam bersikap, jujur dalam segala hal dalam hidupnya itu. Itu kesungguhan dalam menjaga kejujuran hendaknya diperhatikan oleh kita semua. Kemudian yang ketiga, orang sukses itu orang yang ikhlas. Ikhlas menghadapi apa saja. Sesuatu yang berat dihadapinya dengan ikhlas, sesuatu yang ringan dia ikhlas, yang banyak dihadapi dengan ikhlas. Itu sumber sukses. Coba lihat sekarang orang-orang sukses di negeri ini. Kalau kita bisa sebut, orang yang bernama Dahlan Iskan itu adalah orang yang dari bawah menapak karir jurnalistiknya. Dulu pernah dia suka menyapu pagi-pagi, kemudian ngetik, di print sendiri, dijual, di fotokopi. Akhirnya dia mengelola sekian banyak koran, bahkan TV. Itu sumber suksesnya karena keikhlasan menghadapi tantangan kehidupan yang mungkin bagi orang berat, tapi karena dinikmatinya, dia merasakan tidak ada yang berat dalam hidup ini. Kemudian sumber sukses berikutnya adalah sungguh-sungguh, mujahadah, sungguh-sungguh di dalam menghadapi tugas itu. Kita tidak boleh menganggap remeh, seluruhnya dianggap dengan serius, dihadapinya dengan serius seluruh tugas. Karena orang sukses adalah orang yang fokus pikiran, sukses karena sungguh-sungguh di dalam menghadapi pekerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian berikutnya, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, orang sukses itu adalah mereka yang arif, orang yang bijaksana di dalam hidup. Orang yang arif dan bijaksana di dalam hidupnya, pasti dia sukses. Orang bijaksana beda dengan orang pintar. Orang pintar itu pintar bicara, orang bijaksana pintar menahan bicara. Karena dia tahu apa resiko dari bicaranya, itu adalah orang bijaksana. Orang pintar bisa ngomong kapan saja, orang bijaksana ngomong kapan saja harus diperhitungkan dengan baik. Resiko apa yang dibicarakan, apa manfaatnya, apa mudaratnya, dan seterusnya. Maka jadilah orang yang arif. Semakin tambah umur, semakin wise, semakin bijaksana. Semakin tambah pengalaman, semakin menjadi orang yang bijaksana dalam hidupnya. Dan orang yang seperti itulah yang menyebabkan dia menjadi sukses. Dan yang terakhir, orang yang sukses adalah mereka yang dermawan. Suka berderma kepada orang yang membutuhkan, suka memberikan sesuatu kepada orang lain, dan orang lain yang diberi pasti akan berdoa untuk kesuksesan orang itu. Insya Allah, kalau kiat-kiat sukses itu sudah kita lakukan setiap saat, maka kita akan menjadi pribadi yang pelan tapi pasti menuju kepada kesuksesan dalam hidup kita ini. Insya Allah, Allah ridho kepada ikhtiar, kerja keras, dan kesungguhan kita. Assalamualaikum.